Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assiratan bikir. Allahumma yassir wa la tu'assiratan bikir. Allahumma yassir wa la tu'assiratan bikir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Fasal yang kedua membahas tentang wujud dan adam. Wujud itu apa, adam itu apa, dan semua pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan wujud. Di fasal kedua ini ada 4 poin yang akan dibahas oleh Imam Al-Baydawi. Yang pertama, wujud itu apa? Karena sebelum kita menghukumi tentang wujud itu apa? Definisinya apa? Tasawur daripada wujud itu apa? Setelah kita memahami hakikat daripada wujud, baru kita melihat wujud itu apakah mustarak maknawi ataupun mustarak lafzi terhadap semua yang maujudat. Kita semua ada. Manusia ada, Tuhan ada, gunung ada, alam semesta ada. Apakah wujud yang ada pada manusia sama dengan wujud yang ada pada Tuhan? Apakah wujud yang ada pada gunung sama dengan yang ada pada alam semesta? Ini akan kita bahas. Jadi poin pertama apa? Hakikat daripada wujud. Yang kedua, apakah wujud itu mustarak maknawi ataupun mustarak lah. Jadi wujud itu kan letak pada yang maujud. Apakah wujud yang ada pada semua maujud itu sama? Ataupun wujud, makna wujud apa? Maujud. Maujud dengan wujud itu sama. Saya dengan wujud saya itu sama. Bukan wujud saya itu suatu yang terpisah dari saya. Oke? Kemudian pembahasan yang ketiga. Apakah wujud subut itu adalah wujud? Pembahasan yang ketiga. Subut itu apakah wujud ataupun tidak? Kapan sesuatu itu dikatakan subut ataupun wujud? Saat dia ada. Maka kalau dia belum ada, apakah dikatakan wujud? Enggak. Apakah dikatakan subut? Terjadi perdebatan dengan Mu'tazi. Pembahasan yang ketiga adalah subut apakah wujud ataupun tidak. Pembahasan yang keempat, tidak ada perantara. Apakah ada perantara antara wujud dengan adam? Ada ataupun tidak? Kalau ada berarti hal. Kalau tidak ada berarti yang nggak ada hal. Dan dalam kitab ini mengatakan tidak ada hal. Jadi ada 4 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, hakikat daripada wujud. Oke. Di sini ada 3 mazhab. Mazhab Mutakalimin mengatakan wujud itu nabari. Wujud itu perlu dianalisa. Maka sebahagian para ulama, Al-Farabi dan ulama-ulama yang lain mendefinisikan wujud. Wujud. Oke. Seperti ada definisi wujud adalah apa yang dimaksud wujud? As-sabitul ain. As-sabit al-ain. Lebih enggak jelas lagi. Maka di era Imam Al-Ghazali, kata Imam Ghazali, tidak ada perkara yang paling jelas melebihi daripada wujud. Sekarang tujuan definisi apa? Suatu perkara tidak jelas, perlu perangkat yang lain untuk memperjelaskan sesuatu yang belum jelas. Hayawan tidak jelas, maka perlu insan tidak jelas, maka perlu hewan natik untuk memperjelas. Sekarang ada nggak yang paling jelas, ada yang lebih jelas ketimbang wujud? Kita tahu semua ini karena apa? Karena ada. Oke? Maka kata Ghazali, cara terbaik daripada untuk mengetahui wujud itu bukan dengan mendefinisi, bukan dengan had, bukan juga dengan resam. Terus bagaimana? Dengan cara taksim. Dengan cara taksim. Dan pendapat Al-Ghazali ini dilemahkan. Ghazali sama dengan pendapat gurunya Imam Haramain. Cara untuk mengetahui wujud dengan cara taksim. Misalnya muhdas terbagi kepada berapa gitulah. Nanti kita akan masuk ke rinciannya. Kemudian Ar-Razi membatalkan semuanya. Ar-Razi membatalkan pendapat Mutakalimin, membatalkan pendapat Ghazali dan Imam Haramain. Menurut Imam Ar-Razi bahwa wujud itu badihi, aksiomatik. Siapa yang nggak tahu wujud? Siapa yang nggak tahu ada? Makna ada itu siapa yang nggak tahu? Nggak perlu. Karena ad-daruriyu al-badihiyu, kaedahnya apa? Dalam ada bahas la yu'arrafu wala yursamu. Suatu yang sudah aksiomatik, yang tidak perlu lagi dianalisa dengan pikiran, daruri,
itu nggak perlu didefinisikan, tidak perlu dihadkan dan tidak perlu diresam. Maka wujud itu nggak ada definisi. Kenapa? Karena sudah jelas. Definisi itu memperjelas sesuatu yang belum jelas. Ta'rif kan fungsinya kan untuk itu. Oke, mu'arif tujuan dihadirkan mu'arif untuk memperkenalkan mu'araf. Makanya dinamakan mu'arif, memperkenalkan lah kalau secara bahasa. Oke, jadi ada 3 pendapat. Yang pertama, wujud itu konsep tak wujud. Apa makna wujud? Tasawur wujud. Ada yang mengatakan nadhari, dan ini pendapat lemah. Ada yang mengatakan badihiyut tasawur. Dia itu aksiomatik. Semua orang tahu makna wujud. Tidak perlu definisi. Maka suatu yang sudah aksiomatik, dia tidak perlu definisi had, tidak perlu resam, hanya ta'rif lafzi saja. Ta'rif lafzi. Oke. Ada yang mengatakan, ini jumhur ya. Jumhur mutakalimin, hukama, wujud itu adalah badihi ataupun daruri. Ada yang mengatakan annahu ini wujud ya. Bahwa semua wujud itu badihi sama dengan ini. Wal hukmu bi badahatihi wal hukmu bi badahatihi kasbiyun. Dia itu apa? Wujud itu daruri. Memutuskan dia itu sebagai yang daruri itu kasbi. Ini pendapat Ar-Razi ini. Jadi gini, ada 2. Ada. Maksud daripada ada apa? Nggak perlu didefinisikan. Karena kita semua tahu ada itu jelas maksudnya. Sehingga karena saking jelas kita sulit mengungkapkan, menyusun kalimat untuk menjelaskan ada itu apa. Coba sekarang definisikan ada. Coba. Pasti akan terjadi dor kah, tasalsul kah, akhfa. Bertentangan dengan syarat-syarat daripada definisi. Coba definisikan ada. Ada itu apa? Ada itu adalah suatu perkara. Perkara itu. Jadi, ada pun suatu benda. Wujud. Nggak mesti suatu yang benda. Tuhan bukan benda. Sulit, nggak mungkin. Nggak ada cara. Maka Ghazali mengatakan nggak ada cara mendefinisikan wujud. Caranya taksim. Tapi cara itu juga dibantah oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ini harus tahu ya pendapat-pendapat siapa saja. Oke. Baik. Ada itu jelas. Memutuskan ada itu adalah suatu yang badihi. Apakah badihi ataupun tidak? Ini ada dua dimensi ya. Wujud itu badihi. Tasawur wujud itu badihi. Dan menghukumi bahwa wujud itu adalah badihi. Apakah badihi? Paham nggak? Wujud, apa yang dimaksudkan dengan ada definisinya? Ya, nggak perlu, karena semua orang tahu. Karena dia badihi. Itu ada maudhu' mahmul nggak? Wujud badihi. Wujud, jadi apa itu wujud? Wujud itu adalah perkara yang badihi, nggak perlu diterangkan. Nah, ada maudhu' mahmul? Ada nisbah? Menghukumi bahwa wujud itu badihi. Apakah badihi? Wujud itu sudah badihi, tapi memutuskan wujud itu sebagai badihi, itu terjadi perbedaan pendapat. Menurut Imam Ar-Razi, tasawur wujud itu badihi. Tapi mengatakan bahwa wujud itu memutuskan bahwa wujud itu adalah badihi, itu belum tentu badihi. Ini pendapat Imam Ar-Razi. Tapi kalau ini badihi tasawur dan hukum juga badihi. Ini ada 3 pendapat. Ini tentang yang dimaksudkan dengan wujud. Oke, kita baca dulu tema yang pertama, baru nanti kita akan masuk tema yang kedua. Wujud dan ada. Wa fihi masailu. Dan padanya fasal yang kedua itu ada beberapa persoalan. 4 persoalan. Oke, makna masail di sini adalah 4 persoalan. Yang pertama, tasawurul wujud. Pembahasan yang kedua, al-wujud mustarak. Yang ketiga, as-subut huwal wujud. Yang keempat, la wasitata bainal wujudi wal adami.
Jadi ini perlu kita gambarkan dulu dari sejak awal. Oke, biar ada peta, ada apa saja yang dibahas. Pembahasan yang pertama. Masalah yang pertama. Al-ula tasawurul wujudi badihiyun. Yang pertama, mentasawurkan wujud itu badihi. Dalam arti hadirnya gambar wujud dalam pikiran kita nggak perlu diusahakan. Karena semua kita tahu kan, ada itu apa? Ada. Saking jelas nggak bisa kita terangkan. Ada dalilnya apa? Li'annahu juz'un min wujudi wa tasawwuruhu daruriyun. Karena bahwa sungguh wujud mutlak nih ya, itu bahagian daripada wujudku. Nih, saya katakan gini, wujud saya. Ada berapa berarti? Wujud dan saya kan? Wujud dan saya. Wujud saya mengenal diri saya mengetahui saya itu ada. Daruri apa nadari? Daruri kan? Kita semua mengenal dan tahu bahwa masing-masing kita itu ada, itu daruri. Gak perlu kita usahakan. Nah, juzuk daripada saya adalah ada. Saya adalah ada. Ada apa? Ada kalimat wujud. Tadi apa? Satu paket apa? Wujud saya. Keberadaan saya, oke? Keberadaan saya berarti ada dua di situ. Keberadaan, ini ada dan saya. Daruri enggak? Daruri. Wujud itu adalah bahagian, keberadaan tadi adalah bahagian daripada suatu yang badihi. Keberadaan saya itu badihi enggak? Maka isi tentang keberadaan dan saya itu juga badihi. Maka dalil yang pertama apa? Tasawurul wujud itu badihi. Kenapa dia badihi? Karena wujud itu, wujud mutlak nih. Itu bahagian daripada wujudi. Wujud saya. Gini, saat saya, misalnya ini pribadi saya mengenal diri saya. Saya itu ada. Oke, saya itu ada. Daruri enggak? Kita mengenal diri kita, gimana? Naragu jino kau ngadri lerogro jinoku. Kita semua mengenal diri kita ada kan? Bahkan kita nggak terpikirkan saya ada atau tidak ada. Ada nggak yang pernah nggak kita terpikirkan saya ada ataupun tidak ada? Nggak pernah, karena emang ada. Oke, berarti saya itu ada, itu nggak perlu dijelaskan dan nggak perlu pembuktian karena suatu aksiomatik badihi. Maka ada itu juga aksiomatik. Kalau enggak, saat saya ingin mengenal diri saya sungguh akan mencari bukti wujud itu apa dulu. Saya itu apa dulu. Setelah mengetahui keduanya, oh iya saya itu saya ada, nggak perlu bukti. Jelas, itu menandakan bahwa ada dan saya itu adalah suatu yang badihi. Andai saya ada, perlu pembuktian. Oke, maka wujud itu apa dulu? Sekarang gini, simpelnya gini. Kita untuk tahu bahwa diri kita itu ada, perlu bukti. Ini pikiran nih, jangan ibarat pikiran. Nggak perlu bukti. Oke. Kenapa nggak perlu bukti? Karena suatu yang sudah jelas. Maka semua yang terisi dari saya ada juga jelas. Andai salah satu saja tidak jelas, maka kita nggak akan jelas mengenal diri kita. Kita tidak akan tahu bahwa kita itu ada. Kita ada, kita nggak akan tahu kecuali kita dan ada itu suatu yang jelas. Satu saja tidak jelas, maka karena perlu tasawur dulu. Itu membuktikan bahwa tasawur wujud badihi li'annahu juz'un min wujudi wa tasawwuruhu daruriyun. Dan tasawurnya wujudi nih. Ini wa tasawwuruhu kembalinya wujudi itu daruri. Oke. Ini kitab Misbah ini kitab yang paling disukai oleh Syekh Said Fudah karena simple, padat, ya kan? Oke. Perlu dijelaskan? Ada itu perlu nggak bukti? Nggak perlu karena sudah jelas. Apa buktinya? Hah? Apa buktinya?
Apa buktinya? Apa buktinya? Nggak perlu bukti karena sudah jelas. Gimana kamu nggak perlu bukti karena suatu ad-daruriyu la yuhaddu wala yustadallu kaidahnya. Suatu yang aksiomatik itu tidak perlu definisi, tidak perlu pembukti, tidak perlu pembuktian. Terus ini ada dalilnya kok, li annahu juz'un min wujudi. Ini bukan dalil namanya. Terus apa? Tambih. Suatu yang aksiomatik itu tidak perlu pembuktian kecuali diberikan tambih, pemberitahuan, peringatan. Karena daruri itu ada yang khafi, ada yang jali. Yang jali nggak perlu dalil dan nggak perlu tambih. Oke. Karena terkecoh ngelung kamu no. Tasawur wujud itu adalah badihi. Apa buktinya? Ya. Oke. Jelas? Baik. Dalil yang kedua, ini nggak dijelaskan di sini, tapi dijelaskan di syarah Syekh Zakaria Ansari ala Maqali al-Anwar. Wujud dan adam itu tidak bisa berkumpul, la yajtami'ani wa la yartafi'ani. Ada dan tidak ada itu tidak bisa bertemu. Nah, dalam arti ada satu perkara dia ada dan juga dia tidak ada, tidak boleh. Dan tidak boleh tidak ada keduanya. Boleh nggak satu perkara dia bukan ada dan bukan juga tidak ada? Nggak boleh. Ini keputusan bahwa wujud dan adam tidak boleh berkumpul dan tidak boleh terpisah. Ini tidak ada keduanya. Badihi apa kasbi? Wujud dan adam nggak boleh berkumpul. Badihi apa buktinya? Nggak perlu bukti karena udah jelas. Badi? Saya duduk di depan antum. Apa buktinya? Nggak perlu bukti karena udah lihat. Jadi daruri tidak perlu bukti. Oke. Maka kesimpulan ada dan tidak ada tidak boleh bertemu. Badihi kan? Oke. Setiap tasdik pasti terdiri daripada tasah. Kalau tasdiknya badihi maka tasawurnya juga badihi. Tasawur dari tasdik tadi apa? Wujud dan adam. Paham? Wujud itu badihi. Adam itu juga badihi. Apa bukti, bukan bukti, apa tambihnya? Dia itu adalah badihi. Saat kita memutuskan, kita meyakini Adam suatu yang tidak ada dan suatu yang ada, tidak boleh ijtima. Kesimpulan ini yakin? Daruri? Kenapa daruri? Jadi kalau ini daruri maka satu paket. Tasawur yang dikandung oleh tasdik juga daruri. Al-wujud wal adam la yajtami'ani. Mana mahmul? Al-wujud wal adam maudhu. La yajtami'ani. Nisbahnya itu daruri, buku nisbahnya. Maka kalau nisbahnya daruri, maka perangkat-perangkatnya juga daruri. Ini dalil yang kedua. Oke? Baik, kita baca syarah. Aku mengatakan. Maka ini saya bilang apa syarah qala akul, bukan syarah mamjuz. Kita biasanya membaca di pondok syarah al-mamzud, matan dengan syarah itu bercampur. Ini terpisah matan dengan syarah. Aku mengatakan. Tasawurul wujudi badihun. Tasawur daripada wujud, konsep daripada wujud, makna daripada wujud itu aksiomatik. Kenapa? Karena bahwa sungguh wujud mutlak itu bahagian daripada wujud yang diidhafahkan. Yang aku maksud wujudi. Ini kan mudhaf ilaih kan? Wujud mudhaf yang diidhafah kepada yang mutakalim wahdah. Yang wahwa dan wujudi itu badihi. Wujud saya. Badihi enggak? Wujud saya. Coba renung masing-masing. Saya itu ada apa enggak? Baik aja kaum Sofi sendiri mau enggak? Saya tidak ada. Saat saya ada maka saya tidak ada. Ya kan? Oke. Wujudnya saya itu badihi. Kenapa badihi kan? Enggak perlu kenapa lagi? Kenapa itu sesuatu yang tidak jelas? Oke. Maka karena wujud saya itu badihi, saya ada itu ala badihi.
maka itu menandakan bahwa wujud ataupun ada itu juga abadi. Karena kalau dia tidak abadi, kita sungguh tidak bisa memutuskan wujud kita itu ada. Perlu dalil dulu baru kita tahu. Paham ya? Karena salah satu saja bukan badihi, maka nggak akan menghasilkan badi. Fal ilmu bimutlaqil wujudi yakunu kadzalik. Maka mengetahui dengan mutlak wujud itu begitu juga. Jadi kalau wujudi, yakni wujud saya adalah badihi, maka mengetahui dengan wujud mutlak, yakni makna wujud, bukan wujud yang dinisbahkan kepada saya ataupun kepada Anda, itu juga badihi. Li'annal ilma bil murakkabi idza kana badihian yakunul ilmu bi ajzaihi kadzalika likaunihi mutawaqqifan 'alal ajza'i. Karena bahwa sungguh mengetahui dengan murakkab, wujudi murakkab enggak? Murakkab. Ramil hijarah ingat di Saguji. Wujud saya itu murakkab, bukan mufrad dalam mantik ya. Karena bahwa sungguh mengetahui dengan murakab, apabila adalah pengetahuan dengan murakab itu badihi, niscaya adalah mengetahui dengan bagian-bagian murakab, itu begitu juga badihi. Kenapa? Karena keadaannya murakab itu membutuhkan terhadap kepada ajza-ajza. Karena murakab itu nggak akan hasil kecuali ada juzu. Kalau keseluruhan itu badihi, maka semua yang terisi daripada murakab juga badihi. Karena nggak akan ada murakab itu tanpa ajza. Paham ya? Wa ma yatawakkafu alaihi al-badihiyu aula bi an yakuna badihian. Dan sesuatu yang dibutuhkan terhadapnya sesuatu oleh badihi itu lebih pantas dengan bahwa ada dianya sesuatu itu badihi. Wujud mutlak itu wujudi, saya ada. Saya ada itu badihi. Tersusun dari apa? Wujud dan saya. Oke, ada dan sah. Nah, wujud dan saya itu ma yatawakkafu alaihi. Kesimpulan wujud saya itu badihi bergantung terhadap wujud dan sah. Kalau wujud saya itu adalah suatu yang badihi, maka yang bergantung kepadanya itu lebih badihi. Wujud itu lebih badihi daripada wujud saya. Kenapa? Karena wujud saya ada, itu bergantung kepada wujud dan saya. Ada dan saya. Kan siapa yang lebih keren? Yang dibutuhkan tapi yang membutuhkan. Wujud itu membutuhkan kepada al-wujud. Yang mana al-wujud itu dibutuhkan. Maka kalau wujudi itu badihi, yang padahal dia membutuhkan kepada yang lain, maka yang lain ataupun yang tempat dia butuhkan itu lebih badihi. Ya, wa fihi nadar. Wafihi nadar. Beginilah ilmu kalam. Wafihi nadar. Dan padanya uraian dalil tadi nadar. Makna nadar di sini mana? Li'annahu in arada biqaulihi ilmi biwujudi badihiyun bi anna ilmahu bikunhi mahiyati wujudihi badihiyun famamnuun. Ini tahrir murad dulu. Ini tahrir murad ya. Tahrirul murad. Walaupun yang dilakukan oleh si sa'il. Makanya ilmu ini saling terhubung dengan adab bahas. Karena kita baca ilmu kalam nih. Ilmu kalam itu perlu mantik, perlu adab bahas, perlu makulat. Salah satu ilmu itu tidak dipelajari, tidak dipahami, maka akan sulit. Maka yang lewat coba murajaah adab bahas dan makulat. Oke? Wa fihi nadar. Wa fihi nadar. Pada pernyataan tadi itu ada tinjauan ulang, ada kritikan. Li'annahu, karena bahwasanya jika yang dimaksudkan, saya langsung kasih makna dengan dimaksudkan ya. Jika bermaksud dia hanya musannif panjang. Dengan pernyataannya ilmi biwujudi badihiyun, pengetahuanku dengan keberadaanku itu adalah suatu yang badihi. Apa yang dimaksudkan? Akan bahwa sungguh pengetahuannya seseorang dengan diri hakikat wujudnya seseorang itu adalah badihi famamnuun, maka itu mana? Maka tidak dapat diterima. Wa in arada annal ilma bihusuli wujudihi lahu badihiyun fa musallam.
Dan jika yang dimaksudkan bahwa sungguh mengetahui dengan hasil wujudnya apa? Wujudnya seseorang, wujudnya apa? Bentar. Dan jika yang dimaksudkan oleh musannif bahwa sungguh mengetahui dengan hasilnya wujud apa? Wujud saya baginya seseorang itu badihi fa musallam, maka itu diterima. Lakin nanti aja kita baca. Nah, ini perlahan-perlahan ya. Ilmu kalam ini harus perlahan-perlahan. Jadi gini. Simpan kitab dulu, kita analisa sendiri. Saya ada, jelas kan? Saya ada. Apakah ada itu sudah jelas? Klaim tadi apa? Jelas juga, karena saya ada itu badihi, dan yang dibutuhkan untuk badihinya saya ada itu perlu ada, dan ada itu juga badihi. Oh, pihak lawan ya, pihak lawan. Hodile. Maksudnya apa? Maksud ilmi, saya mengetahui dengan wujud saya itu badihi. Kita mengetahui bahwa keberadaan kita itu adalah aksiomatik kan? Saya tahu bahwa saya itu ada itu adalah badihi. Maksudnya apa? Apakah dengan saya, ini saya pribadi ya, dengan mengetahui bahwa saya itu ada, saya lantas mengetahui hakikat wujud? Hakikat wujud, bukan wujud saya, tapi makna wujud, hakikat wujud. Itu mamnu. Kalau itu yang dimaksudkan famamnuun, perlu bukti tambahan. Tapi jika yang kalian maksud bahwa saya itu ada, pengetahuan saya tentang saya itu ada, itu adalah badihi, itu musallam. Namun la yalzamu min kaunil ilmi bihusuli syai'in li syai'in badihian kaunu dzalika syai' kadzalik. Namun tidak mesti, tidak lazim daripada keadaan mengetahui dengan hasilnya sesuatu bagi sesuatu itu yang badihi ataupun akan yang badihi itu, ataupun oleh keadaan sedemikian sesuatu akan sedemikian badihi. Badihian itu kabar daripada kaunu, dalika itu fa'il daripada yalzam. Saya terima. Jadi gini, tergantung penafsiran. Saya tahu bahwa saya itu ada. Pengetahuan saya terhadap saya itu ada badihi. Badihi kan? Hah? Badihi. Oke, tasdik berarti ya. Saya meyakini bahwa saya itu ada. Keyakinan ini tidak perlu bukti karena badihi. Apakah saat saya mengetahui bahwa saya itu ada, ngeri kan pembahasan, buta-buta saya ada. Apakah saat saya mengetahui saya itu ada, apakah wujud itu sudah saya pahami? Wujud secara hakikat. Kalau itu yang dimaksudkan, nggak cukup. Karena yang badihi, saya ada. Ataupun yang kalian maksud begini, dengan mengetahuinya saya itu ada, jelas maksudnya bahwa saya ada itu badihi. Tapi tidak lazim saat saya ada itu badihi, itu perangkat-perangkatnya itu juga badihi. Maka yang dimaksudkan di sini coba perhatikan, wa fihi nadhar li'annahu in arada biqaulihi ilmi biwujudi badihi. Ini poin yang mau dibincangkan ya. Apa yang dimaksudkan dengan ilmi biwujudi badihi? Maksudnya ada dua penafsiran, bahwa mengetahuinya seseorang dengan hakikat wujudnya. Kita gini, saya ada, nggak perlu bukti. Wujud itu ada, makna ada itu jelas terang langsung, itu mamnu. Kalau itu yang dimaksudkan. Dan jika yang dimaksudkan bahwa hasilnya wujudnya saya tadi, hasil wujud kan saya ada, hasilnya ada, baginya seseorang itu adalah badihi. Bahwa saya itu ada, hasil wujud saya
Kemudian ada itu hasil pada saya sehingga saya tahu bahwa saya itu ada. Itu badihi enggak? Kalau itu yang dimaksudkan badihi, famusallam. Maka di sini apa? Jika yang dimaksudkan bahwa kita mengetahui adanya wujud bagi kita, adanya wujud bagi saya, itu saya terima kalau itu yang dimaksudkan. Sekali lagi. Saya mengetahui bahwa saya itu ada. Kita semua mengetahui bahwa kita itu ada. Jelas? Perlu bukti? Enggak, karena badihi. Maksudnya apa itu? Maksud dari pernyataan saya mengetahui bahwa saya itu ada. Ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, dengan saya mengetahui bahwa saya itu ada, saya sudah mengetahui wujud. Kalau itu yang dimaksudkan, mamnu. Karena yang badi apa? Saya ada. Oke? Bukan makna hakikat. Apa hakikat wujud? Karena yang jelas, coba ini wujudan nih. Tidak bisa saya keluarkan wujudan saya. Ini perhatikan untuk diri masing-masing. Ini ilmu kalam, harus berpikir banyak. Atau kalau yang kalian maksudkan bahwa saya mengetahui bahwa saya ada, maksudnya apa? Ada itu hasil bagi saya. Sehingga dengan ada pada saya tahu bahwa saya ada. Oh, kalau itu musallam. Benar kan? Karena kita tahu bahwa saya ada. Kenapa saya tahu ada? Karena ada wujud. Dengan adanya wujud pada saya, maka saya tahu bahwa saya itu ada. Itu musallam. Tapi bukan berarti saat ada wujud pada saya, yang mana itu badihi, maka wujud itu juga badihi. Adanya wujud pada saya itu badihi. Tapi makna wujud itu belum tentu badihi. Maka la yalzamu, lakin la yalzamu. Namun tidak lazim daripada keadaan mengetahui dengan hasilnya sesuatu, yakni hasilnya wujud bagi sesuatu yang lain. Apa? Seseorang. Itu badihi oleh keadaan sedemikian sesuatu yang pertama, yaitu wujud, itu juga badihi. Saya kasih contoh. Namun tidak lazim daripada keadaan mengetahui. Apa yang diketahui? Hasil wujud. Mana syik saya artikan langsung wujud ya. Dengan hasil wujud. Bagi siapa hasil wujud? Bagi saya. Itu yang badihi, ya kan? Hasil wujud kepada saya makan badihi kan? Oleh apa tidak lazim? Oleh keadaan wujud, itu juga badihi. Ini, saya tahu bahwa saya itu ada. Benar kan? Kenapa saya tahu saya itu ada? Karena ada-ada. Karena ada-ada. Yo, liunya pungor bandung liu. Karena bahasa filsafat memang uno. Lidah bukan lupa. Oke, saya ulangi ya. Saya mengetahui. Saat saya mengatakan saya itu kan harus ada wujud juga kan? Saya itu yang mana? Wujud kan? Tapi oke lah. Saya mengetahui bahwa saya itu ada. Kenapa saya mengetahui saya itu ada? Gak perlu. Karena badi. Oke, saya mengetahui bahwa diri saya ada. Oke? Tambih. Kita pakai bahasa istilah. Ataupun apa buktinya boleh. Dalam bentuk bukti ya. Karena ada pada diri saya, maka saya ada. Oke? Tapi apakah saat saya ada, yang mana saya ada itu tidak perlu bukti, bahwa ada itu juga tidak perlu bukti? Dengan adanya wujud yang datang kepada saya, muncullah daruri. Oke? Bukan berarti ataupun tidak lazim saat wujud datang pada saya badihi, lantas wujud itu juga badihi. Maka fihi nadar. Tapi kalau yang kalian maksudkan dengan adanya saya pada saya, iya. Dengan saya mengetahui bahwa saya itu ada, lantas saya mengetahui hakikat wujud. Nah, itu mamnu. Saya ada benar, daruri ataupun badihi. Ataupun ada itu apa? Ini tasyikik nih, ini tasyikik. Paham? Tadi udah yakin nggak?
Sekarang udah ragu? Oke. Paham? Jelas? Jelas? Baik. Baik. Kita baca pembahasan yang kedua dulu. Wa ma atarada alaihi al-katibu, ini poin nanti. Oke. Sekarang kita akan bicara tentang al-wujud. Saya akan menjelaskan tentang tema yang kedua, yaitu wujud. Kalian semua ada, oke? Buku ini ada, Tuhan ada, gunung ada, alam semesta ada. Ada itu apa? Saya ada. Apakah ada itu adalah saya? Oke? Al-wujud ada 3 pendapat. Ya, padahal menurut kita kan simpel kan? Terjadi perdebatan. Yang pertama, dia mustarak lafzi. Mustarak lafzi. Jadi ini mustarak lafzi ya, ini mustarak manawi. Ini mustarak lafzi sebenarnya, mustarak lafziyun. Mustarak lafzi apa? Lafal sama tapi maknanya berbeda-beda. Seperti ainun. Ainun ada makna dengan mata, ada makna dengan matahari, ada makna dengan sumber air. Maknanya berbeda-beda, lafalnya sama. Sedangkan mustarak maknawi, lafalnya satu, maknanya satu, tapi terbenar kepada yang banyak. Seperti alma, air. Air gunung, air. Laut, air. Air sumur, air. Semua air, alma. Itu namanya apa? Mustarak, satu lafal, satu makna. Oke. Sekarang pertanyaannya, makna wujud itu apakah semua sama pada yang ada di alam semesta dan di luar alam semesta? Ataupun berbeda? Pendapat Abu Hasan Asy'ari, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, mengatakan wujud itu adalah ainul mawjud, mustarak lafzi. Wujud itu adalah mustarak lafzi. Wujud saya berbeda dengan wujud Tugu Siddiq. Kenapa? Karena makna wujud adalah saya. Wujud itu adalah ainul mawjud. Mawjud apa? Saya. Ini saya namanya mawjud. Wujud itu apa? Ya saya. Ada nggak? Coba lihat di realitas lain saya. Ada nggak wujud? Ya saya. Makna wujud coba tunjuk. Dia itu ada. Makna ada apa? Ya saya. Buku ini ada. Maksudnya apa? Ya buku ini mawjud. Maka wujud itu apa? Ainul mawjud. Berarti kalau begitu wujud itu mustarak lafzi. Antara satu benda dengan benda yang lain, antara satu zat dengan zat yang ada yang lain, itu berbeda-beda. Ya kan, hakikat berbeda-beda kan? Oke? Ya enggak? Ada hakikat Tuhan, ada hakikat manusia, ada hakikat alam semesta, dan di alam semesta juga berbeda-beda hakikatnya, wujudnya berbeda-beda. Ini clear. Berdasarkan pendapat ini, wahdatul wujud tidak mungkin masuk. Karena semua benda yang di alam semesta ini, zat yang ada itu berbeda-beda. Zat Allah berbeda. Makna wujud Allah apa? Ya Allah. Makna saya ada, ya saya. Oke, ini mustarak. Ini pendapat siapa? Abu Hasan. Pendapat Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan dari kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah, kalau dari kalangan Mu'tazilah, Abi Husain Al-Basri. Abi Husain Al-Basri pengarang kitab Al-Mu'tamad. Abu Husain Al-Basri dari kalangan Mu'tazilah. Abu Husain Al-Basri, kalau kata Imam Ar-Razi, tokoh paling cerdas di kalangan Mu'tazilah adalah Abu Husain Al-Basri. Maka usul fikih Imam Ar-Razi banyak sekali mengutip daripada Abu Husain Al-Basri yang mengarang kitab Al-Mu'tamad. Salah satu daripada fondasi ilmu usul fikih. Kan Mustafa, Al-Burhan, Al-Ummad dengan syarh Al-Mu'tamad. Oke, jelas ya? Ini mustarak lafzi. Menurut filsuf,
dan menurut jumhur mutakalimin, klaimnya Imam Ar-Razi dan kawan-kawan, wujud itu adalah mustarak maknawi, baik pada yang wajib ataupun pada yang mungkin. Jangan lihat fokus ini dulu, fokus ke penyampaian saya. Tuhan, manusia, wujudnya sama. Bukan wujud, ingat, bukan hakikat Allah. Beda antara hakikat dengan wujud. Wujud yang ada pada mungkin itu adalah wujud yang ada pada mustarak maknawi. Yang berbeda apa? Mahiyah. Yang berbeda hakikat. Hakikat bukanlah wujud. Kalau menurut Imam Asy'ari, wujud adalah hakikat. Oke? Paham? Ini perlu saya terangkan berarti tentang wujud dulu. Tentang hakikat mahiyah. Ada perkara yang penting mau saya jelaskan bahwa mahiyah itu apa? Apa definisi mahiyah? Ini dalam syarah Aqaid Nasafi. Ma bihi asyai'u huwa huwa. Al-mahiyah ma bihi asyai'u huwa huwa. Oke. Biar jelas. Insan hayawan natik. Oke. Mahiyah apa? Sesuatu hayawanun natik yang dengan hayawanun natik insan adalah insan. Oke. Makna mabihi syai'u sesuatu ini huwa ini boleh buang juga boleh. Huwa ini yang ujung boleh juga buang. Mahiyah apa? Sesuatu yang dengan sebab sesuatu ini suatu perkara itu dialah sesuatu. Abstrak sekali. Insan, mahiyah insan apa? Hayawanun natik. Hakikat daripada insan adalah hayawanun natik. Maknanya apa? Hayawan natik adalah yang dengan hayawanun natik maka insan itu adalah insan. Karena tanpa hayawan natik maka insan itu tidak utuh hakikatnya. Paham? Dengan contoh ini? Gimana? Jelas? Ini mahiyah. Kata lain daripada mahiyah itu hakikat. Esensial, esensi. Ini makna esensi. Tanpa melihat apakah dia ada ataupun tidak ada. Oke. Yang kedua, bi'tibari tahaqquqihi. Apa makna tahakkuk? Memiliki wujud, memiliki keberadaan dimensi tertentu. Dengan mengiktibar tahakkuknya mahiyah, maka namanya hakikat. Kadang-kadang ini ada yang membedakan antara hakikat dengan mahiyah. Oke? Ada yang mengatakan sama, ada yang membedakan. Membedakan ini. Mahiyah itu tanpa melihat apapun, dia hanya melihat kepada esensinya. Apakah dia ada atau tidak ada? Apakah realitanya ada atau tidak ada, itu enggak tanpa melihat situ mahiyah. Dengan iktibar tahakkuk, dengan iktibar dia itu ada, maka dikatakan mahiyah itu apa? Beda sudut pandang. Manusia itu hakikatnya apa? Hewan nah. Dengan iktibar manusia itu adalah tahakkuk, ada, maka dinamakan apa? Hewan natik ini adalah hakikat. Oke. Wa bi i'tibari tasyakhusihi, dengan iktibar tasyakhus dia memiliki bentuk, maka dia dinamakan huwiyah. Insan ini hewan natik, dia punya wujud enggak? Dengan iktibar wujud dia namanya apa? Hakikat. Dia punya bentuk. Ataupun dia dengan melihat ke realitas fil kharid. Dia punya bentuk tasyakhus. Bukho ini bahasa Arabnya. Itu namanya apa? Huwiyah. Oke?
Apa nih? Ma'a qat'in nadar, beserta memutuskan pandangan dari semua ini tanpa melihat tahakkuk, tanpa melihat ketasyakus. Namanya adalah apa? Mahiyah. Oke? Jadi iktibar yang berbeda, masalahnya sama. Melihat dia ada namanya hakikat. Kadang-kadang ulama mengatakan begitu, hakikatu syai', ada kan? Hakikatu syai' dengan melihat tahakkuk. Huwiyatu syai', identitas kalau bahasa huwiyah. Oke? Maknanya apa? Suatu yang punya bentuk. Oke. Oke? Mahiyatu syai', bedanya apa? Kalau mahiyatu syai' tanpa melihat tasyahus, tanpa melihat tahakkuk. Oke, ini pengantar. Ini referensinya dalam syarah Aqaid Nasafi karya Sa'aduddin Taftazani. Baik. Kita kembali ke ini. Wujud itu menurut Abu Hasan Asy'ari dari Ahli Sunnah wal Jamaah dan menurut Abu Husain Al-Basri dari Mu'tazilah, wujud itu adalah ainul mawjud. Wujud saya adalah saya. Maka kalau wujud saya adalah saya berbeda dengan antum. Antum berbeda dengan beliau, maka mustarak lafzi. Karena wujud antum berbeda dengan wujud ini. Kenapa? Makna wujud antum apa? Ya kamu. Oke? Maka mustarak lafzi. Menurut mutakallimin dan filsuf, wujud itu mustarak maknawi. Satu lafal, maknanya juga satu. Tuhan ada wujud? Manusia ada wujud? Wujudnya itu sama. Murtad dong? Enggak, hakikatnya berbeda. Hakikatnya tetap berbeda. Maka dalam bab ini dipisahkan antara hakikat dengan mahiyah, dipisahkan dengan wujud. Sedangkan berdasarkan mazhab ini sama. Paham? Kalau berdasarkan pendapat Abu Hasan Asy'ari ini enggak ada nih, satu. Mahiyah itu apa? Mawjud. Wujud itu ya mahiyah. Oke? Ini tadqiq falasifah. Kita berpikir wujud Tuhan adalah wujud manusia. Terlintas apa? Bermasalah. Karena kita berpikir dengan Oke. Kita tinggalkan dulu ini, kita coba buka cakrawala terhadap mazhab ini. Ini mazhab jumhur mutaakhirin, mutakalimin. Wujud Allah adalah wujud manusia. Tapi hakikatnya berbeda. Hakikatnya berbeda. Lagi-lagi wahdatul wujud nanti kalian. Oke? Taib. Namun beda mutakalimin dengan Asy'ariyah, ya enggak, beda mutakalimin dengan falasifah dalam mustarak maknawi. Ini sama-sama filsuf dengan mutakalimin sepakat bahwa wujud itu mustarak makna fil mungkin wal Allah ataupun selain Allah itu sama-sama wujudnya adalah mustarak makna, wujudnya maknanya sama. Oke? Namun menurut mutakalimin enggak, ini indal mutakalimin mungkin misalnya alam semesta, wujudnya Allah. Makna wujud yang ada pada alam dan makna wujud yang ada pada Allah itu sama. Jadi kata lain, wujud itu tawatu menurut mutakalimin. Tawatu pada mungkin dan pada wajib. Mana tawatu apa? Setara, sama. Satu maknanya. Adapun menurut falasifah tasyakku. Menurut falasifah, wujud pada mungkin itu berbeda dengan wujud yang ada pada wajib. Karena wujud wajib itu apa? Ainuhu. Misalnya Tuhan itu apa? Ya wujud. Wujud itu apa? Ya Tuhan. Maka muncullah mazhab seperti mazhab wahdatul wujud. Hakikat Tuhan apa? Wujud. Wujud itu adalah Tuhan. Dari sinilah ada kesamaan antara wahdatul wujud dengan falasifah. Kalau mutakalimin, hakikat Tuhan bukan wujud. Oke? Wujud itu adalah sifat zaidah ala zat. Wujud itu adalah sifat Tuhan. Alam semesta ini punya sifat juga, yaitu wujud. Jadi wujud pada mungkin dan pada wajib sama menurut mutakalimin. Adapun menurut falasifah berbeda. Kalau wujud pada wajib apa? Ainuhu. Wajibul wujud ataupun Tuhan apa? Ya wujud. Wujud itu apa? Ya Tuhan. Hakikat Tuhan adalah pada wajib. Adapun pada mungkin dia adalah sifat. Zaidatun Allah.
Jadi kalau pada perkara yang mungkin antara mutakallimin dengan falasifah sepakat. Adapun pada wajib berbeda. Paham ya? Lebih jelas mana pendapatnya? Hah? Falasifah? Yakin? Yuk kita baca dalil. Paham ini mazhab dulu, paham. Ini kita nggak masuk ke dalil. Pahami mazhabnya dulu. Bahwa masalah wujud itu bukan perkara yang simpel. Perkara yang rumit. Oke? Walaupun tasawur wujudnya itu adalah badihi, tapi problematika yang dimunculkan oleh wujud itu problematika yang kamahiyah dengar. Oke, dah kita baca asaniyatu annahu mushtarakun bainal mawjudati li baqa'il ilmi bihi inda tabaddulil khususiyati fala yakunu nafsal mahiyati wala juz'aha. Yang kedua, bahwa sungguh wujud itu mustarak di antara semua yang mawjud, apakah wajib ataupun Apa dalilnya? Ada 3 dalil. Yang pertama, li baqa'il ilmi bihi, karena tersisalah mengetahui, kekalnya pengetahuan dengan wujud saat bergantinya khususiat. Ini misalnya kita melihat suatu jejak, kita misalnya pergi ke gunung ataupun ke pasir, gunung pasir, kita melihat suatu jejak, pasti yang tertimbul dalam pikiran apa dulu? Ya, wujud. Apakah dia binatang ataupun manusia? Apakah dia jin? Kita ragu. Tapi yang pasti dia wujud. Ini membuktikan bahwa wujud bukanlah zat. Oke, apa bukti bahwa wujud itu mustarak maknawi? Li baqa'il ilmi, kekalnya pengetahuan dengan wujud saat kapan? Tergantinya khususiyat. Ini johar apa arat? Pertama dia johar, kita katakan. Kemudian dia bukan johar, arat. Apakah yang berpindah apa? Khususiyat. Dari johar ke arat. Adapun wujudnya belum. Andai kita katakan wujud itu adalah ain zat, maka saat terjadi pergantian maka hilang sedangkan pengetahuan kita dengan wujud masih ada, cuma khususiyatnya yang berbeda. Iya kan, misalnya pokoknya kan manpunayan. Pokoknya ada, terus yang ada itu apa? Ragu. Itu membuktikan bahwa wujud itu bukanlah zat, bukanlah mahiyah. Fala yakunu nafsal mahiyati, maka kalau wujud itu mustarak di antara maujudat, maka bukanlah wujud itu diri mahiyah dan bukan juzuk mahiyah. Maka wujud itu bukan hakikat, bukan bagian daripada hakikat. Kenapa? Karena kalau kita katakan wujud itu adalah hakikat, kalau suatu hakikat berubah ke hakikat yang lain menurut pandangan kita, dia johar, hakikat kan? Rupanya dia bukan johar, maka arat, maka wujud juga hilang. Padahal wujud itu nggak akan ataupun dia juzuk daripada hakikat berubah, maka ini juga akan berubah. Padahal pengetahuan kita tidak berubah. Dia ada, kita nggak berubah. Kita tahu ada. Namun yang ada itu apa? Itu yang berubah. Oke? Dalil yang kedua, nanti baru kita baca syarah. Wali annal mahiyah min haitsuhiyah, karena bahwa sungguh esensial mahiyah min haitsuhiyah, dari sisi hakikatnya, di sisi mahiyah tanpa melihat apakah ada atau tidak ada. Itu tidak enggan akan ketiadaan. Wa ma'al wujud, dan beserta wujud enggan dianya mahiyah akannya adam. Simple ibaratnya. Ini mahiyah. Alam ini kita katakan boleh ada dan boleh tidak ada kan? Kenapa menerima untuk tidak ada? Andai kita mengatakan wujud itu adalah mahiyah, wujud itu adalah hakikat, maka dia nggak ada opsi untuk tidak ada. Saat kita mengatakan alam itu boleh ada, boleh tidak ada. Saat kita mengatakan alam itu boleh ada, boleh tidak. Judulnya apa? Judulnya apa tadi? Alam. Boleh ada, boleh tidak ada. Alam ini yang kita maksudkan alam boleh ada dan boleh tidak ada, itu hakikat alam. Tanpa melihat apakah dia wujud, apakah dia adam. Itu membuktikan bahwa wujud itu adalah bukan diri alam. Karena kalau kita katakan wujud itu adalah diri alam, maka nggak ada opsi untuk Adam. Karena wujud nggak boleh bertemu dengan Adam. Oke? Maka mahiyah min haitsuhiyah. Emang kita pikiran, yuk makin cerdas nanya baca lagi. Yuk.
Mahiyah min haitsuhiyah itu tidak mau, itu tidak enggan dengan Adam, dalam arti menerima Adam. Ya kan? Kita manusia ini boleh ada dan boleh tidak ada. Sering kan kita mengucapkan ini? Kenapa? Yang kita maksudkan manusia, hakikat manusia. Boleh ada dan boleh tidak ada. Sama dengan mahiyah, dengan melihat ke mahiyah, menerima ada dan menerima tidak ada. Kalau bersama wujud, boleh nggak ada opsi untuk tidak ada? Maka membuktikan saat kita mahiyah itu bukanlah wujud. Wujud bukanlah mahiyah. Ya, paham kan? Berarti udah nggak kaku lagi kan saat kita katakan wujud manusia dengan wujud Tuhan itu sama. Oke? Oke? Dalil yang ketiga, wali anna na'kiluha wa nasyukku fi wujudiha. Dan bahwa dalil yang ketiga nih, dan bahwa sungguh kami logikakan akannya mahiyah dan kami ragu pada wujudnya mahiyah. Jadi gini. Dalil yang ketiga, pokoknya ada sesuatu kayak tadi. Na'kiluha, mahiyahnya ada. Misalnya alam semesta nih bagi filsuf. Alam ini kita tahu alam. Apakah alam ini unaka misalnya, unaka. Burung unaka, ada kan? Dimantik. Ataupun burung hantu. Hakikat burung hantu kita sudah tahu nggak? Bukan burung hantu. Hantu. Ataupun dinosaurus. Hakikat dinosaurus kita tahu? Hah? Tapi kita ragu masih kan? Apakah dinosaurus itu ada ataupun tidak ada? Ragu nggak? Padahal mahiyahnya kita nggak ragu lagi. Itu membuktikan antara wujud dengan mahiyah berbeda. Paham? Ada tiga dalil. Oke. Paham? Ini penting, harus diulang, harus dikaji. Nah, kita baca syarah. Aqulu. Ini cuma yang dijelaskan hanya pendapat yang kuat ya. Apa pendapat jumhur mutaakhirin mutakallimin. Tapi saya nggak setuju dengan pendapat ini. Pertama, ada ruang celah untuk wahdatul wujud. Oke. Terutama menurut pendapat falasifah. Tapi nantilah kita baca. Ini kita nggak masuk ke argumen kritikan. Ini kalau kita kritik tiga dalil ini ada. Paham? Kita pahami dulu konsepnya, mazhab-mazhabnya, baru nanti masuk ke pendalaman. Maka jangan bek piuh enoto. Jangan berhenti hanya di sini. Aqulu al-wujud mushtarakun baina jami'il mawjudati bil ishtirakil ma'nawi. Aku mengatakan wujud itu mustarak, berkongsi di antara semua yang maujud, semua yang ada, semua benda-benda, semua zat yang ada. Maujud itu zat yang ada. Wujud itu adalah ada. Maujud itu adalah zat yang dengan apa? Dengan ishtirak makna. Li'annahu law lam yakun. Nah, ini apa? Dakwaan kan? Al-wujud mushtarakun baina jami'il mawjudati bil ishtirakil ma'nawi. Ini adalah dakwaan. Dalilnya apa? Karena daruri apa nadari? Nadari, perlu dalil. Dalilnya li'annahu, pakai kias syartiyah. Syartiyah apa? Mu'tasilah yang, coba lihat ke depan. Karena bahwasanya kalau lam yakun kadzalika, kalau bukan begitu, dalam arti wujud itu bukan mustarak maknawi, ini yakun kana tam, niscaya adalah tiap-tiap wujudnya sesuatu adakala. Nah, ini sudah munfasilah. Adakala in mahiyahnya wujud, in mahiyahnya sesuatu, ataupun itu suatu yang lebih di atasnya mahiyah, yang berbeda bagi wujud selainnya mahiyah. Wattali batilun. Langsung diwattali dulu. Tadi ini muqaddam sudah ada kan? Mana muqaddam? Lau lam yakun kadzalik. Ini apa? Muqaddam. Lakana wujudu kulli syai'in imma aina mahiyati au zaidan alaiha mukhalifan li wujudi ghairiha. Ini tali. Ada 3 opsi. Ini ada 3 opsi. Wujud itu hanya 3 opsi. Apa opsi yang pertama? Apa yang pertama? Wujud itu adalah
in mahiyah, ataupun wujud itu zaidah alal mahiyah. Yang ketiga apa? Yang pertama gini loh, wujud itu diri mahiyah. Ataupun yang kedua, wujud itu adalah ini coba lihat. Kan tadi yang pertama wujud itu mustarak maknawi. Dakwaannya apa? Mustarak maknawi. Dalilnya apa? Dalilnya kita balik dulu. Andai kalau kita mengatakan bukan mustarak maknawi, opsinya cuma dua. Yang pertama, wujud hakikat semua perkara. Wujud saya, hakikat wujud saya apa? Diri saya. Ainul mahiyah. Ataupun wujud itu adalah zaidan alal mahiyah. Sifat terhadap suatu mahiyah. Yang mana berbeda bagi wujud selainnya mahiyah. Wujud saya berbeda dengan wujud. Baik. Watali mana yang tali? Lakana wujudu kulli syai'in imma aina mahiyati au zaidan alaiha mukhalifan li wujudi ghairiha. Ini tali. Watali batilun. Ya kan? Rafa tali, rafa muqaddam kan? Watali batilun. Oke. Kenapa batil? Li baqail ilmi bil wujud, karena bertahannya mengetahui dengan wujud saat bergantinya khususiat. Mahiyah sudah berganti. Jadi gini. Wujud itu adalah mustarak maknawi. Kenapa kita mengatakan wujud itu mustarak maknawi? Karena andai kita katakan wujud itu bukan mustarak maknawi, maka wujud itu adalah diri mahiyah ataupun sifat yang melekat pada satu mahiyah yang berbeda dengan sifat yang melekat pada mahiyah yang lain. Dan tali, apa talinya? Wujud itu adalah diri mahiyah. Ini salah. Kenapa mahiyah berganti tapi wujud masih ada? Mengetahui dengan wujud itu masih ada. Andai kita katakan itulah sifat yang melekat pada satu mahiyah yang berbeda bagi sifat yang dengan mahiyah yang melekat pada mahiyah yang lain. Itu juga kalau berubah mahiyah berubah makna wujud, padahal wujudnya nggak berubah. Maka opsi tali batal. Maka kalau tali batal, maka muqaddam batal. Muqaddam tadi apa? Kalau bukan mustarak maknawi. Maka karena muqaddam bukan mustarak maknawi itu batal, maka nakid daripadanya apa? Wujud itu adalah mustarak maknawi. Ini kita kupas dengan mantik dulu. Maka saya ulangi lagi. Wujud itu mustarak baina jami'il mawjudati bil ishtirak al maknawi. Li'annahu law lam yakun kadzalik la kana wujudu kulli syai'in imma aina mahiyati au zaidan 'alaiha mukhalifan li wujudi ghairiha. Ingat ini nanti kan wujud sifat zaidah mahiyah enggak mukhalif zaidan 'alaiha, lebih di atas mahiyah yang berbeda bagi wujud selain mahiyah itu. Saya punya satu mahiyah. Wujud itu bagi saya ada dua opsi ini. Diri saya ataupun suatu yang lebih daripada mahiyah saya namun berbeda dengan wujud ataupun dengan mahiyah yang lain. Wa ala kulli takdir, dan di atas semua asumsi. Apa asumsi? Dua imma. Imma aina mahiyah atau imma zaidan alaiha. Yalzamu zawalul i'tikadil wujudi inda zawalil khususiyat. Lazimlah hilangnya meyakini wujud saat hilangnya khususiat. Kalau asumsi yang pertama Pak, wujud itu adalah ainul mahiyah. Maka kalau kita mengasumsikan wujud itu adalah diri mahiyah, maka saat hilang khususiat, maka hilang i'tikad wujud. Kayak tadi ya. Dia ada. Tapi yang ada itu apakah bentuknya arat ataupun jauhar? Gini. Angin ada nggak? Udara itu ada nggak? Yakin nggak? Apakah udara itu johar ataupun arat? Hakikatnya johar apa arat? Yakin? Udara. Terjadilah ragu. Yuk tinggal apa ragu. Oke. Johar apa arat? Wujud udara kita yakin.
Tapi mahiyahnya apa? Andai kita mengatakan wujud itu mahiyah, saat pergantian, oh dia johar. Kemudian berganti, oh bukan johar, tapi dia arat. Maka berganti juga, padahal enggak, wujudnya masih ada. Maka di sini apa? Ala kulli takdir, di atas semua asumsi, lazimlah hilang keyakinan wujud saat hilang khususiat. Padahal watali batilun. Namun tali itu batil karena bertahannya mengetahui dengan wujud saat bergantinya khususi. Ya. Amma ala takdiril awwali fawadihun. Adapun di atas asumsi yang pertama, apa asumsi yang pertama? Wujud ainul mahiyah, fawadihun, jelas ya. Kalau kita katakan wujud itu ainul mahiyah, maka tidak bertahan pengetahuan wujud saat berganti mahiyah. Wa amma ala takdiri tsani, dan adapun di atas asumsi yang kedua, apa asumsi yang kedua? Zaidan alaiha. Ini kode-kode aja ya biar paham. Nyahanan kode memang baca ilmiah nunggu. Oke? Kenapa? Falizawali, maka karena hilang tiap-tiap yang khusus saat hilang mukhasisnya yang khusus. Jadi gini. Zaidan alaiha mukhalifan liwujudi ghairiha. Kalau kita katakan wujud itu adalah bukan inzat, tapi yang lebih di atas zat. Ini zat, ada satu zat manusia, ada tambahan satu lagi, yaitu yang mana dengan tambahan ini berbeda antara mahiyah ini dengan mahiyah yang lain. Maka ini juga bermasalah. Kenapa? Saat pergantian mahiyah, menurut kita nih, oh dia bukan johar, oh dia arat, oh manusia, oh binatang. Wujud, keyakinan wujud masih ada. Mahiyah yang berganti. Ini batalnya kenapa? Karena hilang setiap yang khusus saat hilang mukhasisnya. Ini dari jauhar berubah ke arat. Berubah kan? Zawal kan mukhasisnya. Apakah wujudnya juga hilang? Kalau kita katakan zaidan alaiha juga hilang. Padahal fakta bertahan. Kesimpulan, kalau kita mengatakan wujud itu diri mahiyah, oke? Maka saat mahiyah itu berganti, menurut keyakinan kita, oh dia bukan yang mungkin, dia wajib. Oh dia bukan suatu yang wajibul wujud, tapi dia suatu yang mungkin. Maka pengetahuan terhadap wujud juga berganti. Padahal wujudnya kita sudah tahu, dia ada. Cuman dia ada itu apakah masuk dalam kategori mungkin ataupun wajib. Jadi mahiyahnya yang belum pasti. Wujudnya masih tersih. Oke, wafihi nadar juga. Wafihi nadar. Li'anna intifa'ad tali ala takdiril awwali mamnu'un. Dan padanya argumen tadi itu nadar. Karena bahwa ternafi tali di atas asumsi yang pertama itu mamnu. Nah, ini mana? Dipakai mana? Ternafi tali apa? Ternafi tali apa? Ternafi tali berdasarkan asumsi yang pertama. Oke. Ini mamnu, perlu bukti tambahan. Namun kadang-kadang dipakai lafal wujud pada dua kondisi, yaitu kadang-kadang ini untuk pemakaian ya, pemakaian lafal, wujud itu ainul mahiyah. Diri saya kadang-kadang dikatakan wujud, ataupun zaidan alal mahiyah juga dikatakan wujud. Ini pemakaian lafal ya, bukan bicara hakikat. Wa hadzal dalilu kama yadullu ala ma dzakarna kadzalika yadullu ala kauniha amran ghairal mahiyati. Falihadza aurada fa'al sababiyata fi qaulihi fala yakunu nafsal mahiyah. Ini dalil sebagaimana menunjuki ini dalil terhadap sesuatu yang telah kami sebutkan itu sedemikian, akan sedemikian. Itu juga menunjuki dianya dalil terhadap keadaannya sesuatu, keadaannya wujud itu perkara yang bukan mahiyah. Jadi dalil tadi apa? Libaka ilmi inda tabaddulil khususiyah. Taib. Dalil ini sebagaimana juga menunjuki terhadap yang sudah disebutkan. Apa? Bukan ainul mahiyah, dia bukan mahiyah, dan bukan zaidan alal mahiyah. Dalil ini juga menunjuki bahwa wujud itu suatu perkara yang bukan mahiyah. Dalil tadi apa?
hanya membuktikan dalil yang tadi, wujud itu kalau kita katakan ainul mahiyah, resikonya ini. Kalau kita katakan zaidan alal mahiyah, resikonya ini. Dalil ini juga bisa menunjuki, bisa memberi bukti bahwa wujud itu adalah suatu perkara yang bukan mahiyah. Maka karena ini mendatangkan dia yang musannif akan fa sababiyah pada perkataannya fala yakunu nafsal mahiyah. Maka gini, wujud itu mustarak di antara maujudat di matan. Karena kekalnya pengetahuan dengan wujud saat berganti khususiat. Karena kekalnya pengetahuan dengan wujud saat bergantinya khususiat, maka wujud itu bukan diri mahiyah dan bukan juga juzuk mahiyah. Karena kalau kita katakan diri mahiyah, ainil mahiyah, ataupun kalau kita katakan dia zaid dan alam mahiyah, resikonya apa? Enggak baqail ilmi. Sedangkan realita, keyakinan dengan wujudnya bertahan. Yang berubah apa? Hakikatnya. Itu membuktikan hakikat dengan wujud dua yang berbeda. Dan dia bukan wala juz'aha. Oke, lanjut. Walaisa aidan, dan bukan dianya wujud juga itu juzuk mahiyah, bagian daripada mahiyah. Li'annahu law kana kadzalika lama kana dhammuhu ma'aha mani'an min sidqi ma huwa sadiqun 'alaiha wa talika kadhibun. Li'anna kulla mahiyatin min haitsu hiya yasduqu 'alaiha annaha qabilatun lil adami wa ma'ahu la yasduqu 'alaiha dzalika wa fihi nabar. Baina dalil madum wa fihi nabar. Dia dabutnya dia ragu tu. Okey. Dan wujud itu bukan bahagian dari mahiyah gini. Mahiyah insan apa? Hayawanun nah. Itu belum masuk wujud. Wujud itu bukan mahiyah insan, bukan bahagian daripada mahiyah. Kalau kita katakan wujud itu bahagian dari mahiyah, li'annahu law kana kadzalik. Qadiyah syartiyah lagi. Karena bahwa sungguh wujud. Kalau ada dia hanya wujud itu sedemikian, apa sedemikian? Bahagian daripada mahiyah. Misalnya tidak adalah menggabungkannya wujud bersamanya mahiyah itu bisa mencegah daripada terbenarnya sesuatu yang dianya sesuatu itu terbenar terhadap mahiyah. Gini. Mahiyah. Perlu sini aja ya. Oke. Mahiyah. Wujud itu bukan bahagian daripada mahiyah. Jadi satu mahiyah bukan bahagian daripada mahiyah itu adalah wujud. Ataupun wujud itu bukan bahagian daripada mahiyah. Apa buktinya? Kalau wujud itu bahagian daripada mahiyah, maka sama dengan niscaya tidak adalah saat digabungkannya wujud terhadap mahiyah itu bisa mencegah sesuatu yang lain itu terbenar terhadap mahiyah. Gini. Yang namanya mahiyah terbenar ada, terbenar tidak ada enggak? Mahiyah, alam boleh ada, boleh tidak ada. Alam itu maksudnya mahiyah, hakikat alam. Hakikat alam boleh ada, boleh tidak Maka saat kita katakan alam, boleh ada, boleh tidak ada. Jangan bayangkan yang sudah ada. Karena hakikat ini. Hakikat alam boleh ada dan boleh tidak ada. Sah. Maka menerima apa? Menerima wujud. Menerima Kalau kita katakan wujud itu bahagian daripada mahiyah. Apa? Bahagian daripada mahiyah, maka mahiyah itu tidak terbenar kepada Adam. Karena saat wujud itu bahagian daripada mahiyah, maka dia tidak terbenar kepada Adam. Sedangkan yang namanya mahiyah terbenar kepada wujud, terbenar kepada maka di sini disampaikan apa? Kalau wujud itu adalah juzuk daripada mahiyah, misalnya tidak adalah menggabungkan. Ini manafiyah. Misalnya sungguh tidak adalah penggabungan wujud bersama mahiyah. Ini kita gabungkan wujud pada mahiyah itu dapat mencegah daripada terbenarnya Adam, nama ini Adam, yang dianya Adam itu terbenar terhadap. Kalau wujud itu adalah bagian daripada mahiyah, maka saat wujud itu bagian daripada mahiyah, saat wujud itu berada pada mahiyah, dia tidak bisa mencegah sesuatu yang lawannya terbenar terhadap mahiyah. Lawan wujud apa? Adam terbenar kepada mahiyah. Kalau wujud, mahiyah itu terbenar kepada wujud, terbenar kepada Adam. Kalau wujud itu bahagian daripada mahiyah, sama dengan wujud itu tidak bisa mencegah Adam terbenar kepada mahiyah. Padahal kalau wujud
Kalau mahiyah itu sudah melekat dengan wujud, maka tidak lagi terbenar dengan Adam. Sekali lagi, kalau wujud itu adalah bagian daripada mahiyah, laukana kadzalik, maka saat wujud itu tergabung pada mahiyah, kenapa tidak menjadi pencegah, penghalang untuk terbenar Adam kepada mahiyah? Kenapa? Mahiyah itu boleh ada, boleh tidak ada kan? Alam boleh ada, dan boleh tidak ada. Tidak ada yang mencegah kan? Alam ini boleh ada, hakikat alam boleh ada dan boleh tidak ada. Dua-duanya porsinya sama kan? Oke. Sekarang kalau wujud itu bagian dari mahiyah, sungguh ini tidak terbenar. Mestinya kalau wujud itu ainul mahiyah ataupun juzuk daripada mahiyah, dia bisa menjadi penghalang. Adam terbenar kepada mahiyah, sedangkan ini nggak menjadi penghalang. Watali batilun. Watali apa tali? Tidak menjadi tidak menjadi penghalang. Wujud mahiyah yang sudah ada wujud tidak menjadi penghalang. Itu adalah suatu yang batil. Watali kadibun. Watali itu salah. Kenapa? Karena setiap mahiyah min haisu mahiyah itu terbenar terhadapnya mahiyah oleh bahwa sungguh mahiyah itu menerima bagi Adam. Wa ma'ahu, dan bersama wujud tidak terbenar terhadapnya mahiyah oleh sedemikian Adam. Dalika itu kembali kepada Adam. Yang namanya mahiyah boleh ada, boleh tidak ada. Kalau mahiyah itu sudah berpasangan dengan wujud, maka tidak terbenar lagi mahiyah itu kepada Adam. Kalau kita katakan wujud itu bahagian dari mahiyah, sungguh dia tidak bisa Adam lagi. Sedangkan ini mahiyah itu boleh Adam. Wa fihi nadhar. Dah selesai. Wa fihi dikit lagi. Kila. Ini pendapat Imam Asy'ari yang dilabeli dengan kila. Lauzada, kalau wujud itu adalah suatu yang lebih, niscaya sungguh berada dianya wujud dengan yang ma'dum. Gini, wujud itu berarti bukan ainudzat kan? Bukan ainudzat. Berarti dia sebelum ada, suatu hakikat yang belum ada. Kalau wujud itu suatu yang lebih, maka wujud itu sebelum ada mahiyah berada di mana? Oke, kita baca syarah, coba baca syarah. Fa in kila, maka jika ada yang mengatakan ma dzakartum wa indalla ala kaunil wujudi zaidan lakin ma'ana ma yunfihi. Maka jika ada yang mengatakan sesuatu yang telah kalian sebutkan, sekalipun menunjuki sesuatu yang kalian sebutkan terhadap keadaan wujud itu zaid, namun bersama kami ada suatu bukti yang menolak dianya bukti akan sesuatu yang kalian sebutkan. Ini apa namanya? Mu'aradah, bukti dengan bukti. Kalian memang ada bukti yang telah kalian uraikan bahwa wujud itu zaidan ala zat. Tapi bersama kami, lakin ma'ana, ada bukti-bukti yang bertolak belakang dengan pernyataan kalian. Apa? Wahwa. Dan dianya bukti bersama kami. Annahu, itu bahwa sungguh wujud. Laukana, kalau ada dianya wujud itu suatu yang zaid. Niscaya adalah wujud itu berada dengan mahiyah yang tidak ada. Maka adalah wujud itu berada dengan sesuatu tersebut dengan tidak ada. Oke. Paham? Jadi gini, kalau wujud itu lebih di atas mahiyah. Jadi opsinya gini. Wujud bukan mahiyah berarti kan? Oke, saya terima wujud bukan mahiyah kan? Mahiyah ini, wujud ini berada dengan suatu yang ada apa suatu yang tidak ada? Wujud ini. Sedangkan mahiyah belum ada. Ada ini apa? Yang ada ini kan perlu ada juga. Ya enggak? Paham? Paham dapat? Jadi kalau bahasa ini bahwa kalau wujud itu ada, wujud itu adalah suatu zaidan alal mahiyah. Dalam berarti ini mahiyah, ini wujud. Kalau wujud ini adalah zaidan terhadap mahiyah, maka dia akan berada dengan mahiyah yang makdumah.
Karena nama yang suatu mahiyah itu dikatakan ada kapan? Saat ada kan? Oh ada ini bukan mahiyah berarti ada. Maka ada ini berada dengan mahiyah yang makdumah. Wujud ini, wujud itu berada dengan mahiyah makdumah. Maka adalah wujud berada dengan sesuatu yang tidak mau wujud. Bisa nggak? Wujud itu berada bertempat pada sesuatu yang tidak ada. Berarti tidak ada namanya. Kalau kita konsekuensi ini, saya kalau jelaskan ibarat di sini lebih jelas gini. Nyok menantang Neo. Oke. Nyok pendapat ya. Wujud itu kalau lebih terhadap mahiyah, berarti bukan mahiyah ya. Jangan pakai mazhab Imam Asy'ari ini. Wujud itu suatu yang di luar mahiyah lah. Oke. Maka mahiyah ini kan belum ada kan? Kita buktikan dulu. Mahiyah ini ada ataupun tidak ada? Ini wujud, ini mahiyah. Wujud ini apa? Adakala mahiyah ini adakala dia tidak ada? Adakala dia ada. Ada dua opsi dulu. Kalau mahiyah ini tidak ada, belum ada. Kemudian wujud ini letak dengan sesuatu yang tidak ada. Bisa nggak wujud letak pada sesuatu yang tidak ada? Tanakut kan? Wujud nggak boleh berada pada sesuatu yang tidak ada. Karena dia kan terpisah nih. Kalian kan mengatakan wujud itu zaidah alal mahiyah. Oke, mahiyah ini sebelum bersifat wujud. Dia ada atau tidak ada? Tidak ada. Kemudian letak sifat wujud. Berarti wujud letak pada sesuatu yang tidak ada. Bagaimana wujud itu letak pada sesuatu yang tidak tanakut? Oke. Oh, mahiyah itu sudah ada. Nah, kemudian wujud itu letak pada sesuatu yang sudah ada. Nah, ada dia itu dengan apa? Dengan ada yang lain. Nah, ada yang lain itu letak dengan yang wujud yang sudah ada apa yang sebelum ada. Terjadilah tasalsul ataupun terjadi dur. Paham? Keren kan? Nggak lemah logika Imam Asy'ari, nggak lemah. Oke, wujud itu zaidan alal mahiyah. Baik. Mahiyah ini sebelum ada sifat wujud, dia ada atau tidak ada? Nggak ada opsi yang ketiga. Tidak ada, berarti wujud itu nanti melekat dengan sesuatu yang tidak ada. Oh, wujud itu mahiyah itu sudah ada. Berarti kemudian wujud itu datang pada sesuatu yang ada. Nah, dia itu ada dengan apa? Mahiyah itu yang sudah ada dengan apa? Kalian kan mengatakan zaidan ala zat. Nah, tanya lagi kepada wujud itu. Oke. Kulna, tapi ada jawaban. Kulna la nusallim qiyamahu bil mahiyatil ma'dumati hina izin bal yakunu qa'iman bil mahiyati min haitsu hiya. Kami jawab, kami tidak menerima. Ini apa? Mana? Kami tidak menerima akan berdirinya wujud dengan mahiyah yang tidak ada kala itu apa? Kala itu apa? Zaidan alal zat. Kalau kita katakan wujud itu zaidan alal zat, kami tidak menerima kesimpulan kalian bahwa wujud itu berada dengan mahiyah yang ma'dumah. Bahkan ada dianya wujud itu berada dengan mahiyah min haitsu hiya, tanpa melihat wujud, tanpa melihat ma'dum. Kemudian datanglah Imam Sa'aduddin Taftazani mendamaikan dua kelompok ini. Ini khilaf lafzi. Melihat ke realita, ini Taftazani ya, melihat ke realita wujud itu ainun maujud. Wujud saya, ya saya. Kalau melihat realita, tapi fit ta'akul, kalau kita konsepkan dalam pikiran, wujud itu berbeda dengan mahi. Jadi beda pada ta'akul sama pada harib. Oke, jadi khilaf antara Abu Hasan Asy'ari dengan mutakallimin yang generasi setelah Imam Ar-Razi itu khilaf lafzi. Pernyataan siapa? Sa'aduddin Taftazani dalam syarah Al-Maqasid. Oke, saya baca dikit lagi. Paham ya? Oh, saat wujud itu lebih suatu yang lebih terhadap mahiyah. Oke. Maka wujud itu berada nanti dengan mahiyah yang mana? Mahiyah yang maujudah ataupun penuh. Saya tidak terima itu. Saya tidak terima dua opsi itu. Wujud itu berada dengan mahiyah tanpa melihat makdumah, tanpa melihat. Karena yang namanya mahiyah bikatin nadar an kulli dzalika. Sangat filosofis kan? Ya kan? Walikail ayyakul. Bagi orang yang berpendapat bolehlah bawa berkata lagi. Ini kan kulna jawaban. Tadi kritikan.
Kemudian jawaban. Boleh bagi orang yang tidak setuju untuk berkata lagi. Ini wali qail itu boleh bagi orang yang kontra dengan kulna. Oleh bawah mengatakan apa? Al-mahiyah min haitsu hiya in kanat ma'dumatan fadhahirun. Mahiyah dari min haitsu hiya, jika ada mahiyah itu ma'dumah. Kita lanjut lagi. Oh gini, jawaban tadi apa jawaban tadi? Wujud itu berada dengan mahiyah min haitsu ya, dalam makna min haitsu ya, lihat ke mahiyah, jangan lihat ada dan tidak ada. Oke, wujud itu berada dengan mahiyah tanpa melihat ada ataupun tidak. Sekarang pertanyaan saya, mahiyah min haitsu hiya itu ada apa tidak ada? In kana ma'dumatan fadhahirun, maka jelas salah. Bagaimana wujud berada dengan sesuatu yang tidak ada? Wa in kanat maujudatan, dan jika ada dianya mahiyah itu maujud, misalnya lazimlah bagi satu perkara dua wujud. Mahiyah itu sudah ada wujud. Maujud kan? Kemudian wujud yakni zaidat gini. Wujud itu kan zaidan ala zat dawaan. Mahiyah ini maujud apa? Tidak, maujud. Maka mahiyah itu sudah ada satu wujud dulu. Kemudian lekat wujud satu lain. Maka ada bagi satu itu dua wujud. Oh, kalian mengatakan bukan wujud, bukan makdum. Wa in lam takun, dan jika tidak ada dia yang mahiyah itu maujud dan bukan makdum, lazimlah wasitah. Wasitah, bukan maujud, bukan makdum. Adanya wasitah itu mustahil. Opsi hanya dua, maujud ataupun makdum. Oke? Maka wujud adalah ainul mahiyah. Ini pendapat Imam Asy'ari. Baik. Tapi perdebatannya sangat panjang, sangat panjang. Maka usahakan kalau kalian ingin menguasai ini, paling kurang karya Syekh Zakaria Ansari berjudul apa? Lawami'ul Afkar fi Syarhi Tawali'il Anwar, karya Imam Badawi. Ini Syekh Zakaria Ansari. Ataupun lebih panjang lagi, Matali'ul Anbar Syarah Tawali'ul Anwar, karya Al-Asfahani. Matanya sama, syarahnya berbeda. Oh, lebih panjang lagi, Al-Maqasid Syarah Sa'duddin Taftazani. Ini 4 jilid. Ada syarah Al-Mawaqif. Induknya ilmu kalam 2. Al-Maqasid, Al-Mawaqif karya Abuddin Al-Iji, Maqasid karya Taftazani. Maqasid itu disyarah oleh siapa? Oleh Taftazani sendiri. Mawaqif disyarah oleh Syekh Syarif Al-Jurjani. Makanya jangan bilang Abu Taftazani itu orang bodoh yang nggak paham ilmu hingga dalam mimpi dirundahin sama Nabi. Dari umur 16 tahun udah nulis karya. Dan dalam riwayat itu beliau belajar sama Abuddin Al-Iji. Enggak, beliau sangat banyak mengkritik Al-Iji dalam kitab ini. Bukan dengan ibarat qala syekhuna, qala sahibul mawaqif. Berkatalah pengarang kitab Al-Mawaqif. Kan enggak suladab itu kan biasanya. Oke, ini perlu diulang-ulang ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marju wal ma'ab. Salam.